Hai guys, welcome to Cuap-Cuap Kelda Says. Bisa cuap, bisa cuan. Kali ini Kelda akan menyambung dari episode 1 dan 2. Dan Kelda harap ini adalah episode terakhir yang membahas tentang asuransi. Jadi langsung aja. Banyak seringkali dari kita yang salah dalam penempatan asuransi mana nih yang paling terpenting dulu yang dibeli gitu kan. Kadang kita ada yang langsung loncat, aku mau yang investasi unit link aja, padahal di asuransi itu ada piramida asuransinya sendiri lagi. Nah, selain dari piramida asuransi ini, simpelnya adalah ketika kita hidup, kita mengalami yang namanya melahirkan. Melahirkan ini kan dari awal ya, dari ibu kita. Lalu ada selama kita hidup, kita pasti ada mengalami sakit. Ya meskipun Kelda bersyukur ya sejauh ini sampai dengan umur 30 tahun belum pernah opname. Tapi pasti ya pernah sakit, pernah berobat, pernah gitu. Jadi nggak mungkin nggak pernah berobat, pernah berobat. Cuman yang sampai sakit yang parah banget belum ya, bersyukur dan berharap tidak gitu kan. Lalu sampai akhirnya meninggal. Nah, kesehatan, yang paling dasar dari asuransi itu adalah kalian membeli produk rumah sakit dulu. Kenapa? Karena ini step awal. Kalau step awalnya tadi kan melahirkan, kok nggak melahirkan dulu yang dibeli? Ya karena kan melahirkan dari orang tua kita, bukan kita. Masa kita waktu di perut bilang sama emak kita, mak asuransiin aku dong melahirkan gitu kan? Enggak, itu tergantung kekuatan finansial dari orang tua kita gitu. Yang bisa di cover pertama kali yang kalian harus beli dasarnya dulu itu adalah rawat inap atau ketika kalian menginap di rumah sakit. Nah, rawat inap ini biasanya bisa ditambahin dengan rawat jalan, manfaat gigi dan manfaat melahirkan. Nah, itu adalah rider yang mungkin bisa kalian consider, pertimbangkan untuk bisa ditambahkan. Ingat perbedaannya rawat inap. Kalau rawat inap itu kalian harus opname, nginep rawat inap. Kalau rawat jalan itu seperti kalian berobat misalnya sakit tenggorokan, flu yang nggak harus opname, yang nggak harus nginep di rumah sakit, masih bisa dirawat di rumah dengan minum obat yang dianjurkan oleh dokter gitu. Oke, lalu lanjut, biasanya juga ada asuransi untuk penyakit kritis. Kita nggak tahu kapan didiagnosa penyakit kritis. Dan ingat ya, setiap perusahaan dan asuransi itu memiliki klausa tentang penyakit kritis. Ada beberapa penyakit kritis yang kadang ditanggung oleh asuransi ini, termasuk ke dalam penyakit kritis ada yang tidak gitu. Jadi jangan dibolak-balik ya. Kalian pertama harus punya dulu adalah manfaat rumah sakit atau biasanya rawat inap. Yang kedua adalah manfaat penyakit kritis. Biasanya dia berupa santunan uang cash ketika kalian terdiagnosa salah satu dari sekian penyakit kritis ya. Lalu yang terakhir itu adalah, bukan terakhir sih, tahap dalam hidup. Lalu yang terakhir itu adalah meninggal atau kita mewarisi UP jiwa untuk orang yang ditinggalkan gitu. Nah, pengertian dari UP jiwa ini bukan berarti kalian berharap kalian cepat mati, bukan. Tapi ini lebih ke arti bagaimana orang yang kalian tanggung itu tetap dapat melanjutkan hidup gitu. Seperti kalau misalnya tulang punggung keluarga itu siapa? Misalnya suami yang lebih bekerja, lebih dominan dan uangnya untuk dipakai kebutuhan rumah tangga, maka si suami ini harus punya UP jiwa. Ya, kita nggak tahu kan, kita bukan mengharapkan suami kita untuk cepat meninggal, bukan, tapi kita berharap dengan adanya UP jiwa itu ketika suami meninggal yang dimana kita tidak tahu kapan waktunya, itu meninggalkan beberapa warisan yang itu dapat dipakai untuk melanjutkan kelangsungan hidup dari pasangan ataupun anak, pokoknya ataupun yang ditanggung gitu. Nah, setelah itu lengkap, barulah kalian pakai atau beli asuransi dengan unit link atau investasi. Jadi ingat, ada masa melahirkan, hidup itu pakai rawat inap, pakai penyakit kritis, lalu ada meninggal itu pakai UP jiwa gitu. Jangan dibolak-balik, dan itu sesuai dengan piramida asuransi yang ini gitu guys. Itu jadi bukan dari kata Kelda aja, tapi memang ada teori yang menyebutkan bahwa seperti itu seharusnya. Oke, sekian dari Kelda. So I hope, sepertinya selanjutnya konten kali ini Kelda akan melanjutkan tentang daily vlog. Lalu mungkin akan disematkan dikit-dikit lah ya, Kelda Says-nya akan tetap lanjut. Oke guys, so see you on the next video. Salam cuap, salam cuan. Bye-bye.